お前だな、スパイは。さあ、掃除を始めよう。今日からこの俺が魔王だ。 Halo semuanya, hari ini Kak Rey akan menceritakan episode ketiga dan keempat dari anime Maugun Shakyo no Majutsushi wa Ningen Data. Setelah itu, para prajurit mulai berdatangan. Alistair memaksa Aik untuk menjawab pertanyaannya. Dengan menggunakan sihir pengendali mental, Aik mampu menghentikan pergerakan mereka. Setelah itu, ia menggunakan sihir badai hitam untuk menghempaskan para prajurit itu. Tiba-tiba, ia mendapatkan serangan dari Juggernaut. Untungnya, ia masih bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian, ia menggunakan sihir gravitasi untuk menahan gerakannya. Karena sihir itu terlalu kuat, membuat lantainya menjadi ambruk. Namun, prajurit itu tidak terluka sedikit pun karena diselamatkan oleh Aik. Alistair yang melihat itu menjadi terkejut. Kenapa ia menyelamatkannya? Karena kerusakan tadi membuat tempat Alistair berdiri ikut ambruk. Namun, ia masih selamat karena Aik menyelamatkannya. Kemudian, Aik kembali bertanya, apa dia yang telah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya? Karena Alistair tak mau menjawab, Aik terpaksa menggunakan sihir pembaca pikiran. Lilis yang melihat itu menjadi cemburu. Ia bertanya kenapa Aik malah bermesraan dengan wanita itu, padahal dia sudah ada dirinya. Setelah menemukan jawabannya, Aik pun pamit untuk pergi. Sebelum ia pergi, Aik berpesan agar dia belajar dari kesalahannya dan jangan frustasi karena itu. Sesampainya di kota Ivarias, Aik meminta semua pasukannya untuk berkumpul. Dari informasi yang ia kumpulkan, sepertinya pembunuh yang menyerangnya tidak memiliki hubungan dengan Alistair. Namun, anak panah yang digunakan berasal dari musuh. Aik yakin ada seseorang yang sudah merencanakan ini dengan matang, sehingga serangan kemarin seolah-olah dari musuh. Ia yakin jika ada mata-mata di pasukannya. Ia pun menggunakan sihir pembaca pikiran. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Aik menemukan mata-mata di pasukannya. Di malam harinya, Aik berkunjung ke rumah Sephiroth. Meskipun Aik sudah terbiasa dengan pemandangan ini, namun ia memilih untuk menunggu di luar. Sephiroth menduga jika ada pengkhianat di pasukannya. Kemudian Sephiroth bertanya apa dia sudah menangkap orangnya. Aik menjawab, wakil kapten Legion ke-7, Jesse Goblin bermata satu. Sephiroth tidak terkejut karena ia sudah menduganya. Aik berkata selain Jas pintar, dia juga merupakan pejuang veteran. Aik bertanya apa yang harus ia lakukan. Sephiroth menjawab cukup berikan dia ganjaran yang setimpal. Keesokan harinya kita diperlihatkan Jas yang berada di markasnya. Ia terkejut karena mata-mata yang dia kirim telah tertangkap. Setelah itu kroconya memberitahu bahwa Kapten Aik datang untuk menemuinya. Jas pun menemui Aik dengan membawa banyak pasukan. Jas bertanya perihal serangan yang dia alami kemarin. Aik menjawab ia akan lebih waspada. Oleh karena itu, ia juga harus menangani pasukan yang telah mengkhianatinya. Jas bertanya apa selanjutnya yang akan ia lakukan. Karena dia berada di wilayahnya yang memiliki pasukan 2 kali lipat lebih banyak daripada pasukannya. Tiba-tiba ada serangan hujan meteor. Serangan tersebut tak lain adalah Sephiroth. Serangan tersebut membuat pasukan Jas kocar-kacir. Ditambah pasukan tengkorak yang diperintahkan untuk membunuh semuanya tanpa tersisa. Bahkan Aik sendiri harus turun tangan untuk mencari Jas yang kabur.
Jas berkata kali ini ia akan mundur, namun secepatnya ia akan membalas perbuatan mereka. Tiba-tiba Jas mendapatkan serangan dari Aik yang berhasil menyusulnya. Jas keheranan bagaimana ia bisa menemukannya karena jalur rahasia itu hanya dia yang tahu. Aik menjelaskan bahwa dia telah menempelkan iblis pelacak di tubuhnya. Setelah itu, Aik meminta agar Jas untuk tidak melawan, namun ia malah mencoba untuk menyerang Aik. Aik berkata itu sia-sia karena kemampuan bertarungnya telah menurun. Kemudian Aik menggunakan sihir pengikat agar ia tak melarikan diri. Jas pun menyerah dan mengaku salah. Kemudian ia mengajak Aik untuk ikut membelot dengannya. Ia berkata perang telah lama terjadi, namun apa yang mereka dapatkan dari Raja Iblis? Mereka adalah klan iblis. Menyiksa dan membunuh manusia adalah kesenangan bagi mereka. Namun Raja Iblis dari Rakuten melarang mereka untuk membunuh hal yang tidak perlu. Banyak klan iblis yang tidak suka dengan hal itu. Karena itulah Jas mengajak Aik untuk bergabung bersama mereka. Namun Aik menolaknya. Tiba-tiba Jas melancarkan serangan kejutan. Aik sudah menduga hal itu. Kemudian ia menggunakan sihir kendali mental. Dari ajakannya tadi, Aik bertanya apa dia memiliki komplotan. Namun Jas tidak sebodoh itu untuk membocorkannya. Setelah itu datang Sephiroth yang langsung menggunakan sihir telekinesis untuk memaksanya berbicara. Aik meminta agar dia mengikuti cara miliknya. Namun, menurut Sephiroth, cara yang ia gunakan buang-buang waktu. Tiba-tiba Jas mengalami keracunan. Aik pun mencoba untuk menggunakan sihir penawar racun, namun tak berfungsi. Sephiroth berkata kepada Jas yang tengah sekarat bahwa dirinya telah dibuang oleh orang yang telah memperalatnya. Karena dia telah dibuang, dia tidak perlu menjaga rahasianya lagi. Sephiroth bertanya siapa dalang di balik semua ini. Jas pun memberitahu mereka siapa dalangnya. Setelah itu, Sephiroth dan Aik melaporkan masalah ini kepada Raja Iblis. Sephiroth mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah Kapten Legion ketiga, Bastion. Raja Iblis bertanya apa mereka memiliki bukti. Sephiroth menjelaskan bahwa Bastion telah menyogok wakil Kapten Legion mereka untuk membunuh mereka. Setelah mendengar penjelasan itu, Raja Iblis bertanya kepada seseorang di belakang mereka, dan dia adalah Bastion. Raja Iblis bertanya tentang laporan yang disampaikan oleh Sephiroth berbeda dengan apa yang ia laporkan. Bastion kembali menjelaskan jika dirinya difitnah oleh Sephiroth dengan membunuh wakil Kapten Legionnya sendiri dan memberinya tuduhan palsu. Ia menduga jika Sephiroth ingin mengambil alih legionnya. Mendengar itu, Sephiroth menjadi emosi. Raja Iblis memintanya untuk tenang. Ia juga berkata semakin banyak kekuatan yang dimiliki, maka hal yang dikejar akan semakin banyak. Kekayaan, reputasi, dan kekuasaan. Karena keserakahan adalah sifat mereka sebagai iblis. Raja Iblis juga sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh Bastion. Meskipun Sephiroth bawahan yang setia, namun ia harus bertanggung jawab karena lalai mengatur bawahan. Menurut peraturan klan iblis, keduanya dinyatakan bersalah dan harus mendapatkan hukuman. Namun, karena kondisi mereka sedang berperang, ia tak ingin kehilangan dua komandan. Karena itulah mereka diminta untuk bertarung. Siapapun yang menang, dialah pihak yang benar. Keesokan harinya, Sephiroth memberitahu kepada Aik detail tentang pertarungannya. Mereka akan bertarung menggunakan golem. Masing-masing dari mereka mendapatkan 50 golem. Jika salah satu dari mereka kalah, maka akan langsung dieksekusi di tempat. Aik bertanya, untuk apa berbelit-belit? Bukankah lebih cepat jika duel saja? Sephiroth menjawab, mungkin Raja Iblis ingin mengetahui kemampuan komandannya dalam memimpin pasukan. Kemudian Sephiroth meminta Aik untuk mewakilkannya.
Aik yang mendengar itu terkejut, karena ini menyangkut nyawanya sendiri. Ia meminta agar Sephiroth melakukannya sendiri. Sephiroth berkata bahwa ia memilih metode yang memiliki peluang kemenangan tertinggi, karena ia tahu bahwa Aik memiliki kemampuan sebagai komandan melebihi dirinya. Sephiroth pun menyerahkan nyawanya di tangannya. Keesokan harinya, terlihat Aik yang kebingungan memikirkan rencana agar dia bisa menang. Setelah Satya datang, Aik meminta saran darinya, bagaimana cara untuk menang ketika melawan seseorang. Satya menjawab, tidak tahu. Daripada bertengkar, menurutnya lebih baik minum teh bersama dan membicarakan masalah itu dengan kepala dingin. Aik setuju dengan apa yang dikatakan olehnya. Namun di dunia ini penuh dengan orang-orang munafik yang haus akan kekuasaan. Aik bertanya lagi, jika ia mengalami masalah dan harus bertarung untuk menyelesaikannya, apa yang akan ia lakukan? Satya menjawab, ia akan menggunakan sapu untuk membela dirinya. Benar, jawab Aik. Dengan menggunakan sapu, ia bisa menyerang musuh tanpa harus mendekatinya. Pedang lebih unggul daripada belati, tombak lebih unggul daripada pedang, dan panah lebih unggul daripada tombak. Dengan kata lain, menyerang dengan jarak jauh adalah prinsip utama untuk menang. Namun tentunya musuh juga memikirkan hal yang sama. Kemudian Satya mengingat jika Tuan Besar di Arsenam pernah berkata bahwa busur silang sangatlah kuat. Meskipun busur silang dapat menembus armor, namun menurut Aik itu masih belum cukup. Ia mencari senjata yang belum pernah dilihat oleh siapapun dan lebih kuat daripada busur silang. Ia pun teringat dengan senjata api. Setelah itu Aik pergi menemui Sephiroth untuk membuatnya. Namun Sephiroth berkata bahwa dirinya tidak bisa membuat benda yang belum ia lihat. Meskipun Aik menjelaskannya, namun Sephiroth bukanlah dewa yang bisa menciptakan apapun. Di malam harinya, kita diperlihatkan Bastion yang menerima laporan jika Sephiroth diwakilkan oleh Kapten Legion ke-7 Aik. Meskipun begitu, Bastion tetap waspada karena mungkin saja mereka memiliki rencana terselubung. Setelah itu datang seorang goblin. Ia berkata semua rencana telah siap dan kemenangannya sudah di depan mata. Shin berpindah ke tempat Aik. Ia masih saja memikirkan cara untuk membuat senapan. Tiba-tiba Mao dari Rakuten datang menghampirinya. Aik yang terkejut langsung memberinya hormat. Meskipun ia kebingungan dan merasa panik karena tiba-tiba Raja Iblis ada di kamarnya. Setelah itu, Raja Iblis meminta Aik untuk membuka barang yang ia bawa. Aik terkejut karena Raja Iblis membawa senjata api yang ia cari-cari. Meskipun dalam keadaan panik, Aik berkata bahwa dirinya bukanlah Aik yang ia kenal. Raja Iblis menjawab bahwa ia sudah mengetahui rahasianya yang selama ini ia sembunyikan, karena Ronberg sendirilah yang sudah memberitahunya. Aik bertanya kenapa Raja Iblis membiarkannya meskipun ia sudah tahu identitasnya. Raja Iblis menjawab, demi mewujudkan keinginannya. Tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, namun masih saja kurang. Ia hanya perlu seseorang yang bersedia bertarung untuknya. Aik bertanya apa keinginannya. Raja Iblis menjawab bahwa ia ingin membangun dunia yang ia inginkan. Ia yakin jika Aik bisa mewujudkan keinginannya itu. Keesokan paginya, Aik menunjukkan senapan yang telah disiapkan oleh Raja Iblis kepada Sephiroth. Setelah itu, Aik meminta Sephiroth untuk membuat peluru yang terbuat dari timah. Tiba-tiba terjadi ledakan. Sephiroth menduga jika itu perbuatan Aik, karena ia tidak merasakan aliran sihir. Kemudian keluar asisten Sephiroth yang bernama Fiorentina. Dia berkata bahwa ia telah selesai melakukan tugas apa yang diperintahkan. Namun ia bingung kenapa benda itu bisa meledak. Aik menjelaskan
bahwa itu adalah bubuk mesiu. Setelah itu, Aik meminta peluru yang telah dibuat oleh Sephiroth. Karena sudah sesuai, Aik pun memintanya membuat 500 butir lagi. Namun, Sephiroth malah melempar tugas itu kepada Fiorentina. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya pertarungan pun dimulai. Bastion mengejek Aik karena pasukannya hanya membawa perisai. Aik menyadari bahwa golem milik Bastion menggunakan baja Damaskus yang sangat kuat. Bastion mengatakan bahwa itu adalah logam bermutu tinggi yang bisa menangkis anak panah dan menahan tombak. Ia memberitahu jika Raja Iblislah yang memberikan perlengkapan itu. Mungkin Raja Iblis berharap dia bisa menang. Setelah kedua belah pihak berada di posisinya masing-masing, wasit pun memulai pertarungannya. Pasukan Bastion menyerang dengan sangat agresif. Di saat Bastion sudah yakin dirinya akan menang, tiba-tiba Aik menggunakan senjata rahasia yang membuat seluruh iblis yang melihat itu terheran-heran. Karena semua golem milik Bastion sudah habis, membuatnya kalah dalam pertarungan ini. Setelah itu, Raja Iblis memberinya dua pilihan, bunuh diri dan mati dengan terhormat, atau dia sendiri yang akan membunuhnya. Tiba-tiba ada serangan yang menargetkan Raja Iblis. Rupanya serangan tersebut adalah rencana dari Bastion untuk melakukan kudeta.